Yuhi yuhi bu. Tiba-tiba gelap. Stupid. Em, Sebelumnya sorry kalau terlalu terang deh. Ini bagus tapi gelap. Tapi bagus. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Ini adalah video pertama gue yang gue bener-bener niat banget buat ngerekam dan niat banget akan gue post karena gue ngerasa tulisan gue aja tuh gak cukup untuk menjelaskan betapa hal ini mengganggu diri gue, kehidupan gue, dan lain. Kita mulai aja. Buat yang nonton ini dan gak tahu gue pengen nyuruh lo kepo sih, cuman gue bahas sedikit ya. Gue Melisa, gue bisa dipanggil email, dan nama Instagram gue Imelisas. Itu kepanjangan dari email Melisa Anggiarti Santoso. Terus gue sekarang tercatat sebagai penerbang di Garuda Indonesia, masih ab initio, masih bar 1. Terbang masih didampingi oleh instruktur. Gue masuk Garuda itu mulai belajarnya Februari 2016, dan bulan depan genap setahun. Mudah-mudahan gue udah rilis, doain. Dan di sini gue akan membicarakan tentang betapa kalian harus tahu kelamnya dunia penerbangan sekarang. Bukan dunia penerbangan secara keseluruhan ya, tetapi dari sisi akademisinya, dari sisi pendidikannya, dari sisi pelatihannya. Oke, banyak banget di Instagram gue, kayak kalau misalnya gue udah ngepost nih ya, udah ngepost foto tentang berhubungan dengan penerbangan, itu banyak banget yang pada akhirnya kayak, kakak aku mau jadi pilot, kakak gimana caranya, itu kayak banyak. Dan kayaknya semua penerbang yang punya Instagram itu pasti pernah dapet pertanyaan similar kayak gitulah. Dan gue jujur awalnya begitu gue dapet kayak gitu, gue seneng karena gue kan ngerasa oh yaudah, gue akan jadi orang yang memberikan inspirasi gitu ya, meskipun kadang-kadang gue yang jadi terinspirasi. Cuman di sini gue kayak, gue akan memberikan mereka kayak guidance gitu, kayak gimana sih caranya jadi pilot dan gimana cara tes-tesnya dan lain-lain, karena nggak semua orang tahu. Dan waktu gue tes pun gue nyari-nyari taunya udah kayak orang gila gitu, nyari-nyari informasinya tuh udah bener-bener sana sini. Dan gue pengen jadi orang yang ngebantu mereka sampai akhirnya ketika gue lulus. Kebetulan gue orang yang sangat beruntung, gue dapet pendidikan itu, gue langsung dapet kontrak. Maksudnya gue tes untuk kontrak sama Garuda juga gitu, jadi 2 kali tes. Tapi setelah gue lulus, gue ngeliat banyak banget senior gue. Waktu gue lulus kan senior gue udah lulus duluan kan, yang mereka nggak dapet kontrak. Bukan nggak dapet kontrak ya, bahkan kayak mereka tuh sebenarnya nggak tahu aja gitu ada kontrak sama airlines. Mereka cuma taunya gue sekolah, selesai sekolah gue daftar di airline sendiri gitu. Dan ternyata nggak semudah itu, karena airlines itu lebih milih untuk kontrak dari awal, dan dia pantau bagaimana si anak ini dibandingkan dia harus buka lagi seleksi dan lain-lain. Dan mungkin menurut gue karena ada faktor ada faktor biaya juga kali ya. Mungkin airlines akan jadi lebih banyak mengeluarkan biaya ketika dia harus buka tes yang direct entry gitu. Jadi itu sangat jarang sekali airlines lakukan. Itu kayak bisa setahun sekali, dan kuota untuk masuknya mereka batasin kayak cuman 20, sampai yang terakhir banget 2016 ini Citylink akhirnya buka 60 slot. Entah kenapa jadi 72, gue nggak tahu. Pertanyaan itu, anak-anak itu gimana cara bisa jadi pilot, itu keluar kebanyakan mostly dari anak-anak yang baru lulus SMA. Kayak mereka kelas 3 SMA. Sekarang tuh bilangnya kelas 12 ya, kelas 12. Mereka dari kelas 12 terus mereka bilang saya mau jadi pilot kak gitu. Saya terinspirasi sama kakak. Dan di situ gue ngerasa banget gue memiliki tanggung jawab moral untuk meluruskan hal ini. Karena seperti yang gue jelaskan tadi secara random, untuk masuk ke airlines itu tidak semudah itu, karena mereka tidak semudah itu juga untuk membuka lowongan.
tercatat sudah ada 1.000 lulusan, hampir 1.000 lulusan flying school dengan license CPL IR yang belum mendapatkan pekerjaan di airlines atau di perusahaan manapun yang mereka bekerja ya. Kan kalau kita flying school kita sekolah gitu, ini untuk bekerja gitu. Karena apa sih yang akan kita expect ketika kita flying school ya? Kita kerja di airlines atau di pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan CPL IR, membutuhkan keahlian untuk menerbangkan pesawat gitu. Dan ternyata sebanyak itu permintaan, jadi antara supply and demand itu bener-bener salah gini, jadi tidak seimbang dan sangat-sangat bukan bertolak belakang ya, gimana ya, jadi nggak imbang aja antara supply dan demand. Dan akhirnya tercatatlah hampir segitu. Dan itu adalah apa ya, menurut gue angka yang nggak sedikit ya. Iyalah, 1.000 orang udah bisa nerbangin pesawat. Itu kalau misalnya ada perang, itu tinggal kayak kasih aja mereka Cessna satu-satu, terus mereka kayak bisa perang, jatuhin bom-bom di tiap kota gitu, dan sudah hancur lah gitu. Tapi kan kita bukan negara perang, dan kita bukan negara yang kaya raya yang kita kemana-mana bisa naik pesawat gitu, enggak kan. Jadi memang concern dari flying school adalah menciptakan sumber daya yang siap kerja, bukan sumber daya yang siap gaya. Gue di sini kenapa sampai harus bikin video dan pakai handphone, dan kalau lu bisa lihat gue, mata gue agak kesini karena gue pakai kamera depan. Ini suatu bentuk dadakan karena gue ngerasa kayak punya tanggung jawab moral yang orang lain mungkin nggak ngerti ya. Tapi karena gue nggak bisa bilang ini gue bawaan dari kuliah gue dulu, ilmu filsafat, di mana gue skripsi gue membahas tentang etika dan human rights dan relasinya dengan kepentingan manusia. Tapi itu muncul gitu aja, dan gue nggak tahu kalau ada orang yang bilang kayak itu bukan urusan lo. Oh my god, sekali lagi gue akan bertemu dengan orang-orang feodal yang berpikir seperti itu, dan gue bener-bener nggak ngerti itu bener-bener kayak nggak ngerti gitu, kenapa mereka bisa mikir itu bukan urusan gue. Karena setiap gue ngepost tentang cockpit, tentang pesawat, itu likes-nya gila. Kayak itu tuh kayak gue pengen matiin apa notification tuh sampai kayak gimana sih caranya gitu, kayak ini tuh gue udah terlalu banyak likes gitu, kayak gue nggak mau ngabisin baterai dan lain-lain gitu. Tapi karena gue bisa ngepost foto yang menurut gue emang ini ngejual banget gitu. Kalau gue nggak jadi pilot, mungkin gue akan cuma jadi orang yang suka make up dan ngepost muka gue sendiri pakai make up gitu kali ya. Gue hanya mbak abang none MBA dan likesnya paling cuma 200-an paling banyak. Satu mungkin temen gue sendiri yang gila, yang mereka gila sama gue, kayak suka yang lu Mel gitu. Terus satu lagi mungkin orang yang kayak dari jauh kayak gila ya, keren ya cewek jadi pilot gitu. Yang gue ngeri adalah yang orang-orang nge-like sini yang dia pengen jadi kayak gue, pengen jadi pilot, sementara kita udah punya 1.000 loh. Kalau kamu mau jadi salah satunya silahkan sih, itu pilihan kamu. Cuman di sini saran gue, kalau kalian masih punya biaya, karena kalau kalian mau jadi pilot otomatis kalian sudah menyiapkan biaya dong untuk masuk flying school. Menurut gue mendingan kuliah dulu, karena kita nggak pernah tahu nih keadaan seperti ini tuh mau sampai kapan. Keadaan yang dimana banyak pilot nganggur dan nggak kerja setelah mengeluarkan segitu banyak biaya, itu kita nggak tahu loh mau sampai kapan. Dan tahu kan, biaya untuk masuk flying school itu nggak murah. Even sekarang negeri pun itu biayanya nggak murah, dan negeri pun masih harus bersaing dengan siswa-siswa lulusan dari flying school swasta, dimana
itu sudah banyak sekali, dan ternyata mau negeri mau swasta disaringnya sama. Jadi bukan karena, kalau gini, kalau di dunia kerja itu lulusan UI, lulusan ITB, lulusan UGM gitu kan, itu udah dipandangnya udah kayak aduh nih orang pasti keren gitu, seleksinya keren, dan lo ngejalanin 4 tahun itu lo mati-matian, lo berdarah-darah. Jadi perusahaan itu lebih gimana ya, lebih punya keyakinan kalau orang yang ngelamar dari fakultas ini nih, maksudnya dari universitas ini, itu pasti jadi bagus gitu, sebagian besar akan menghasilkan suatu pekerjaan yang memuaskan karena mereka sudah dibentuk sedemikian rupa di lingkungan kampusnya yang segitu ketat dan memusingkan gitu. Jadi pasti dia kalau ngerjain kerjaan kayak gini pasti cuman ya sedikit lah, dan ini akan membantu dan menguntungkan perusahaan gitu. Tapi kalau airlines nggak gitu, dia lihat lo psikomotorik lo gimana, background lo gimana, terus dia ngeliat cara lo belajar gimana, itu dengan interview, dengan psikotes, dengan ada assessment simulator yang kayak lo dites simulator dan lo harus presisi, dan lo harus psikomotorik lo jalan, multitasking lo ala kayak gitu. Nggak, dia nggak akan ngeliat lo dari mana, sekolah lo apa, lo dari mana nih, lo dari sekolah swasta atau sekolah negeri.